Oke, ketemu lagi di channel Bang Iki. Kali ini kita akan bahas tas dari Machine 56. I just wish he knew. Lebih ke kayak tas apa ya? Bukan messenger bag, tapi lebih kecil. Jadi pada paket pengirimannya seperti ini. Ini paket pembelian dari Machine 56. Di sini kita bisa lihat ada tulisan Machine 56 5060 Machine 56 2K02 202X ya. Kemudian ada stiker QC Pass, dan di sini tertulis jenis barang apa yang kita beli. Di sini gue beli M56 F3A Mono 3 Black F ya. Jadi tas ini ternyata sudah sold out di websitenya. Di paket pembelian kita mendapatkan 3 tas dalam satu kali pembelian. Ada 2 warna hitam dan satu lagi warna abu-abu. Beruntung gue masih dapat tas ini sebelum kehabisan, karena kalau di websitenya sudah sold out guys ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini isi paketnya. Satu, biasa kita dapat kayak kartu postcard ya. 2, 3, kemudian ada keychain. Oke, nggak ada lagi yang lainnya, udah kosong ya, kosong. Oke, jadi di paket pembeliannya ini yang gue dapat. Gantungan kuncinya gue lebih suka yang segitiga sih. Gue udah dapat beberapa ya, jadi ini pembelian kesekian gue di Machine 56, tapi gue suka yang model segitiga ini karena dia bolak-balik. Cuman kalau untuk yang edisi lama ada yang warnanya merah putih doang tuh sama merah hitam, gue lebih suka yang itu. Kalau ini ada gambar tengkoraknya nih ya. Oke, kita nggak akan bahas gantungan kuncinya, tapi kalian akan dapat gantungan kunci di setiap pembelian paket Machine 56. Kemudian ada, gua nggak tahu ini untuk apa, kayak postcard ya. Kalian bisa scan di sini QR code-nya untuk menuju ke websitenya sih kayaknya. Gue juga udah punya beberapa ya, mungkin bisa dikoleksi kalau mau dibingkai atau entahlah. Oh, di belakangnya sini ada yang beda nih ya. Gue nggak tahu ini untuk apa. Oke, jadi ini di atasnya Machine 56 berapa tadi kodenya gue lupa. Mono 3 F3A Mono 3 Black F. Gue punya 3 di sini. Kalian bisa cek di websitenya, itu sudah sold out. Jadi kita buka ya. Ini yang warna abu. Ini warna hitam. Dan ini warna hitam lagi. Oke,
Jadi seperti ini penampakannya tasnya. Kalau yang edisi sebelumnya yang ada warna kuning, full kuning gitu, putih sama merah apa hitam, gue lupa deh kalau nggak salah. Di bagian bakalnya ini ada logonya ya. Dia kayak di ada kayak di apa ya, di emboss atau di boss ya. Ada logonya. Tapi kalau yang sekarang ini polos, tidak ada logo. Oke, jadi ini tampilannya. Untuk ketiga produk ini kayaknya sama ya, nggak ada beda cuman di bagian depannya aja, samping. Oke, nanti kita bandingkan satu-satu. Kita perhatikan dulu yang ini. Jadi ini dia gambarnya, tipografinya ada logo Machine 56, 5060, M56. Bagian belakang seperti ini bisa kita buka, nanti kita lihat bisa apa kegunaannya. Kita pasang lagi. Kemudian untuk resletingnya ini sudah yang anti air ya, tapi gua nggak terlalu yakin ini anti air. Kalau untuk bahan ininya kayaknya akan menyerap, tapi resletingnya sih ini sudah yang anti air. Kemudian di bagian resleting cuma ada satu garis merah, dan di sini ada M56 50 garis miring 60. Untuk sablonannya lumayan walaupun agak sedikit lebar dikit ya, tapi oke. Kenapa tidak ya, apakah dia YKK resletingnya nggak kelihatan, sepertinya bukan ya. Oke, di sini kita dapat strapnya. Kemudian untuk sisi dalam, jadi ada satu kompartemen yang besar di bagian depan sini. Kemudian di belakangnya ada lagi satu kompartemen utama. Kemudian ada lagi kantong kecil. Jadi kalau kelihatan ya, ini yang di depan 1, 2, kemudian ada yang kecil, kemudian di belakangnya ada lagi, terus belakangnya ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pouch ya, 5 kantung ya, 1, 2, 3, 4 yang kecil, 1 yang besar, jadi ya 5 ya. Kemudian apakah ada yang lainnya? Tidak ada tag Machine 56. Biasanya kalau yang jual-jual tas suka ada label di dalam ya. Ini nggak ada label, jadi kayak gini aja. Kita lihat untuk yang ini dia tetap sama resletingnya, bagian belakang juga sama. Kemudian ada strapnya nggak beda ya, sama ya. Jenis strapnya dia model kunciannya seperti ini ya. Oke. Kemudian ini yang warna abu, oh bukan abu ternyata, dia transparan, tapi jadi kelihatan dia, kalau kita lihat di websitenya tuh kayak abu-abu ya, ternyata transparan. Jadi ya benar, mereka nggak bilang warnanya grey atau abu, mereka bilangnya semua black, karena basicnya memang semuanya warna hitam, tapi untuk yang ini bahannya beda. Jadi di bagian dalam dia lebih kasar, bagian halusnya ada di luar, sedangkan cetakannya ada di sisi luar. Iya ya, kayaknya itu iya di sisi luar. Semoga nggak gampang hilang ya kalau kena goresan. Lalu oke, ini yang beda. Kalau di sini kita dapat satu yang besar, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi tapi semuanya di belakang. Semua kantongnya di belakang. Kalau yang ini dia ada yang di depan 1, kemudian ada 3 di belakang. Apa kelihatannya ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 depan.
Nah kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi 4 kantong di belakang, 1 yang utama. Bedanya itu karena ini transparan jadi tidak bisa dijahit ya. Sisi depannya kalau dijahit kayaknya mungkin jelek, tapi gak apa juga sih kalau misalkan mungkin setengahnya dibuat hitam, tapi ya sudah seperti itu ya. Kemudian ini yang model ketiga. Oh dia sama seperti yang ini, jadi model ketiga sama, tidak ada beda sama sekali. Yang beda hanya versi yang ini. Sekarang kita lihat dari sisi tipografinya, kayaknya ini kita lepas aja ya untuk strapnya. Kekurangan dari strap model begini kita nggak bisa ganti ya. Kalau dia pakai yang model strapnya di flex mungkin lebih enak kali, kita bisa gonta-ganti strapnya. Dan ini strapnya polos aja nih, nggak ada tulisan Machine 56, benar-benar polos. Warnanya juga hitam semua. Mungkin kalau ada warna kita dikasih varian warna kuning, ada putih, hitam atau merah, jadi kan enak bisa mix and match dengan outfit kita ya. Oke, ini kalian udah bisa lihat ya bagian depannya, gambar di depannya. Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Oke, sebelah kanan seperti ini beda sendiri. Kemudian di sebelah kiri M56 Studio ini beda sendiri. Apa ya? Kenapa? Ya suka-suka yang bikin ya. Tapi ini ini sama, tapi dia beda sisi. Ini sama, sama, cuma beda penempatan, cuma sama aja begini. Bedanya yang dua ini ada di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan, terus yang gambar ini ada di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri. Jadi kayak gini ukurannya. Mungkin gua akan coba ambil penggaris kali ya. Oke, jadi ini gua udah ambil penggarisnya. Penggaris gua cukup panjang. Nah, sekarang kita ukur dimensinya untuk kita ambil tengah ini. Jadi dimensinya lebar 13 cm, lebarnya 13 cm, kelihatan kah? Ya, 13 cm. Kemudian tingginya ya kurang lebih 20 cm. Kemudian untuk kedalamannya kayaknya ini mesti ini kali ya. Ketebalannya 4 cm. Oke. Jadi untuk tas model seperti ini kira-kira muat apa aja? Gua akan coba mungkin ambil beberapa barang ya. Gue pinjam HP bini gue dulu. Kemudian ada dompet, kunci, AirPod, apakah akan masuk? Kalau untuk handphone, ya handphone bisa di depan. Kemudian mungkin dompet ya, kebetulan dompet gua agak tebal, apakah bisa masuk? Ya bisa masuk, tapi kayak ada yang nyangkut gitu. Oh ya, karena kantong-kantongnya ini kan ada yang di bawah, jadi sedikit nyangkut. Oke, jadi kalau mau ditaruh agak ke dasar, pastiin jangan nyangkut di kantong yang paling bawah. Kemudian ada kunci, AirPod.
kayaknya masih bisa taruh apa lagi ya, mungkin ini ya bisa, tapi ya ininya sih dompet, kunci, handphone, AirPod, dan ini dia. Lumayan oke sih. Jadi untuk pergi-pergi yang kira-kira nggak perlu bawa barang terlalu banyak, menurut gue oke banget. Karena gue biasa kalau ke kantor gue pasti ada bawa hard disk eksternal ya, SSD, kemudian ada bawa liquid, ada bawa beberapa kabel charger. Tapi kalau cuman untuk bawa handphone, dompet, kunci, dan ya AirPod masih masuk. Kayaknya ini udah oke sih, cukup lah. Nggak terlalu banyak Mickey Mouse. Nggak terlalu banyak kompartemen yang sebenarnya kalau gue bilang di sini ada kantong-kantong kecil, gue juga bingung. Ada satu yang pendek banget kantongnya, jadi mau taruh di situ juga tetap keluar lagi. Mungkin kayaknya gue akan lebih suka yang ini ya, karena yang ini kalau taruh barang, taruh dompet tuh lebih enak, bisa langsung ke dasar. Handphone di bagian belakang. Oke, untuk kompartemen kayaknya lebih enak ini karena nggak depan belakang, jadi semua ada di belakang. Yang depannya ini kosong, jadi gue bisa taruh dompet gue. Kalau yang ini tadi gue masukin dompet itu karena depan belakang ada kantong, nah dia nyangkut di bagian bawah, suka kedorong sama dompetnya, akhirnya nggak sampai bawah. Kecuali kalau dalam keadaan kosong kayak gini akan lebih gampang ya naruhnya. Tapi kalau sudah ada handphone di dalam, kemudian gue mau taruh ini kan udah mulai penuh tuh. Nah ini udah mulai susah nih. Nah ini kebetulan bisa masuk ya. Oke. Nah gue lupa ngejelasin kalau di si belakangnya ini ya, ini kan ada buckle lagi ya. Kira-kira gue mungkin akan singkirin ini dulu. Ini bisa digunakan untuk apa? Jadi peruntukannya, si strapnya itu digunakan pada bagian samping ini ya. Jadi kalau ini ya, nah seperti ini. Jadi kalau kalian mau ubah modelnya, kalian bisa lepas yang ini, lalu ini dipasang seperti ini. Jadi kalian punya model kayak yang tas yang digantungin di leher. Kalau yang tadi kan kita bisa gantungin di bagian bahu. Ini gua akan coba kasih lihat ya. Jadi kalian punya yang bagian kayak tas leher begini, ada juga yang dari samping kayak gini. Nah tapi kalau gue pikir-pikir, yang ini lari kemana? Apakah begini? Mungkin ini, karena kalau enggak kan dia ngejuntai aja tuh ke bawah begini. Bisa kalau kalian suka, kalian bisa biarkan ini terjuntai ke bawah, atau kalau nggak mau ribet mungkin ini panjangin lagi lalu begini ya. Supaya kalau lagi jadi tas untuk leher nggak ada bagian yang menjuntai. Kemudian kalau ada AirPod bisa disangkutin di sini. Jadi AirPod kalian tuh ada di bagian sini ya. Tuh, atau kalau punya karabiner
bisa juga taruh di sini ya. Oke, menurut gua sih, cuma memang gua nggak tahu ya fungsi yang gua agak kesulitan buka ini. Oke, ini kayaknya agak jelek ya modelnya kalau seperti ini ya. Apakah supaya dia nggak keluar gue bikin seperti ini, jadi seperti ada kuncian supaya nggak keluar, tapi kan nggak kelihatan ya kalau di belakang ya, karena menurut gue bagian ini gue agak bingung nih. Kalau ini nggak mau gue pakai, gue mau jadikan tas ini sebagai tas leher ya. Bagian ininya tuh harus kemana? Apakah menjuntai aja ke bawah? Mungkin kalau ada sisi bagian depan begini mungkin ya oke juga, tapi ya modelnya beda. Oke, ya gua rasa itu aja. Gua rasa untuk video kali ini cukup sekian. Buat kalian yang suka dengan Machine 56, kalian bisa langsung kunjungi websitenya. Tapi untuk produk yang ini sepertinya sudah sold out. Gua nggak tahu apakah mereka akan restock. Dan masih ada satu produk lagi yang masih gua incer. Gua lagi pengen banget punya, ada pajangan dindingnya dia tuh yang ada typography, rolling typografinya, warna hitam dan putih. Menurut gue itu bagus banget, keren banget. Gue juga ada beberapa jaket Machine 56 yang memang belum pernah gue review, tapi karena ini menjadi jaket harian gue, walaupun agak panas dipakai kalau pada saat siang hari. Gue agak keringetan, tapi karena gue pulangnya selalu pagi di jam 1, jam 2, jam 3 pagi, menurut gue itu jaket nyaman banget dipakai untuk naik motor di pagi hari atau malam hari. Oke, jadi itu aja. Buat kalian yang bingung apa itu Machine 56, Machine 56 adalah produk lokal yang asal dari Bandung. Kalian cek langsung websitenya. Kalau ada pertanyaan mengenai 3 produk ini, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tunggu gue di video berikutnya.